Shalom saudara, happy Yom Kippur untuk kita semua. Sebenarnya kita merayakan ini Senin kemarin 25 September, tapi tidak pernah terlambat untuk sebuah revelation yang akan mengubahkan hidup saudara. Karena kita masih ada dalam minggu Yom Kippur, yaitu hari pendamaian, hari penebusan, dan hari pemeteraian. Saudara, kita tahu bahwa Yom Kippur berbicara tentang pendamaian. Tuhan katakan bahwa hari ini, hari-hari Yom Kippur ini adalah hari pendamaian, di mana Tuhan akan membuat reconciliation from heaven and earth by the unmerited favor of the Lord. Kita akan menerima rekonsiliasi antara bumi dan surga oleh karena kemurahan Tuhan yang tanpa batas. Saudara, kalau kita berbicara Yom Kippur, ini adalah hari di mana setahun sekali imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus, dan imam besar akan memercikkan 7 kali darah domba ke tabut dengan membawa ukupan mewakili bangsa Israel agar Tuhan mengampuni dosa-dosa daripada bangsa Israel pada tahun itu. Kita sebagai orang percaya juga merayakan Yom Kippur karena bukan hanya karena itu perintah Allah, tapi kita juga mengingat kembali bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk setiap dosa kita, sehingga pendamaian itu terjadi atas setiap hidup kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung telah mengorbankan dirinya bagi kita semua, sehingga kita tidak menerima hukuman, tapi kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Dirinya, Tuhan Yesus adalah sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah untuk menutupi dosa kita dan juga keluarga bahkan bangsa kita. Dalam Ibrani 12 ayat 24 berkata kepada Yesus bahwa pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Tuhan Yesus sang imam besar agung adalah mediator. Dia mewakili kita kepada Bapa, sehingga Bapa di sorga melihat kita. Dia tidak lagi melihat kesalahan, dosa, rasa malu, pelanggaran, apapun yang kita sedang pikul, tapi dia melihat ada benih ilahi. Dia melihat ada perjanjian. Dia melihat ada destiny atas setiap hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan melihat Yesus yang menjadi perantara bagi hidup kita. Karena Yesuslah imam besar kita yang mewakili kita selama-lamanya di atas Kalvari. Bukan hanya itu saja, tapi pemercikan darah Yesus itu sempurna, saudara. Kalau darah Habel menutup pembalasan, darah Yesus menyerukan keselamatan. Darah Yesus sampai sekarang bahkan selama-lamanya menyerukan penebusan yang telah dia kerjakan secara sempurna buat hidup kita. Sehingga seruan dari darah Yesus yang berteriak, yang berseru, itu jauh lebih kuat daripada dakwaan-dakwaan dan intimidasi daripada si jahat. Karena itu di hari raya Yom Kippur ini, saudara, yaitu kita 10 hari setelah Rosh Hashanah, 10 hari setelah kita tahun baru daripada Pedalet, kita diminta untuk teshuvah, kita diminta untuk turning back, kita diminta untuk bertobat setiap hari dan kita kembali dalam panggilan hidup kita. Ini saatnya kita kembali ke awal, kita ingat cinta mula-mula kita ingat bagaimana Tuhan memanggil kita, bahwa Tuhan sang imam besar agung sudah memanggil kita dengan nama kita. Dia menjadi anak domba Allah yang sudah menebus hidup kita, sehingga kita tidak boleh lagi ada di masa lalu, tapi kita harus kembali dalam cinta yang mula-mula, kembali dalam kekudusan kita. Buat Tuhan Yesus sebagai pusat hidupmu, buat Tuhan Yesus sebagai satu-satunya dan agungkan dia. Jadikan dia satu-satunya perantaramu, keselamatanmu, juru selamatmu. Karena hanya dengan seruan darah Yesus kita dapat diselamatkan, dan itu lebih kuat daripada darah Habel. So, Yom Kippur tahun ini adalah the day of reconciliation between heaven and earth by the unmerited favor of the Lord. Inilah hari rekonsiliasi antara surga dan bumi oleh karena kemurahan Tuhan yang tanpa batas. Dan selanjutnya apa, saudara, berbicara Yom Kippur? Ini firman Tuhan untuk Yom Kippur, saudara deklarasikan. Mazmur 92 ayat 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Percaya, saudara? Oleh karena penebusan darah Yesus, oleh karena Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita, maka kita akan tetap gemuk dan segar. Artinya apa? Tidak ada kekeringan, tidak ada masa-masa sukar yang kita alami, tapi itu di tengah kesukaran, di tengah krisis, kita akan tetap eksis, kita akan tetap segar dan berbuah-buah lebat. Amin, saudara. Dan selanjutnya, Yom Kippur juga berbicara tentang God fix your broken heart. Hari pertama tadi sudah dikatakan, Yom Kippur hari pertama dalam bahasa Israel, bahwa ketika imam besar memberi pendamaian oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi hari kedua tepat adalah bagaimana ketika Tuhan memberikan 2 batu loh hukum Taurat kembali kepada Musa. Saudara ingat peristiwa bahwa Tuhan sudah memberikan pertama kali, tapi Musa marah, dia melemparkan batu loh itu karena bangsa Israel murtad, dia menyembah berhala, dia membangun anak lembu emas. Tapi di hari kedua Yom Kippur, di situ saat Tuhan memberikan kembali 2 batu loh itu, saudara. Artinya apa, saudara? Tuhan sangat suka, Tuhan sangat senang untuk memperbaiki apapun yang rusak dalam hidup kita. Kalau 2 loh batu saja
saja bisa Tuhan pulihkan, Tuhan berikan yang baru, apalagi hatimu dan hati kita. Apalagi Tuhan sedang memberikan pemulihan demi pemulihan. Kalau hari-hari ini dunia sedang menghancurkan hatimu, menghancurkan jiwamu, datang sama Tuhan, karena God is fixing your broken heart. Hari ini banyak orang mungkin salah paham. Kalau ketemu Tuhan harus sempurna, ketemu Tuhan harus oke, ketemu Tuhan harus perfect. Saudara, kalau kita punya paradigma seperti itu, sampai kapanpun manusia gak akan bisa ketemu Tuhan. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Hanya karena anugerah, hanya karena darah Yesus kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena favor, karena grace of the Lord, kita bisa masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Secara sekejap Tuhan ganti loh batu yang rusak itu menjadi 2 loh batu yang baru. Sama hari ini 2 loh batu di hatimu. Hatimu yang hancur, hatimu yang rusak, berikan sama Tuhan. Dan dia sedang akan gantikan yang baru. Dia mau fix the broken. Baca saudara Mazmur 51 ayat 17. Bahwa persembahan yang hati yang hancur itu yang Tuhan suka. Tuhan gak pandang hina hati kita yang hancur. Tuhan gak pandang hina setiap kelemahan kekotoran kita. Tapi dia mau memulihkan, dia mau memeluk kita dengan kasih. Dan dia sedang berkata, I will give you a new heart. Aku akan memberikan engkau hati yang baru. Oh haleluya. Hari ini cuci mukamu dari setiap dandanan agamawimu. Lepas jubah kemunafikanmu. Lepas setiap kesombongan arogansimu. Hari ini datang di hadapan Tuhan dengan kehancuran. Bawa trauma, kesalahan, dosa-dosa di masa lalumu. Karena Tuhan bukan sedang menghakimimu. Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Dia sedang memelukmu dan memberi kau masa depan yang penuh harapan. Akui saudara. Akui di hadapan Tuhan kalau kau masih marah, kau masih kecewa, kau masih sedih, kau masih ada iri hati. Akui kebobrokan, kekotoran ada di hatimu. Karena ketika engkau mengaku, ketika engkau terbuka, di situ Tuhan memulihkan hidupmu dan Tuhan memberikan hati yang baru atas hidupmu. Mari kita persembahkan hati yang hancur kita di hadapan Tuhan sebagai korban yang berkenan, yang harum di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hari ini sedang memulihkan hati-hati yang terluka. Hari ini datangi Dia, masuk hadiratnya, bawa kehancuranmu. Hari ini akui kelemahanmu, akui dosamu, dan Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Karena Dia tidak memandang hina dirimu. Walaupun dunia memandang hina, menganggap engkau kotor, tapi Tuhan sanggup mengubahnya. Tuhan sedang memulihkan engkau dengan darahnya. Hari ini datang, jadi dirimu apa adanya. Just be yourself, just the way you are. Karena Tuhan ada cinta yang sangat luar biasa, yang sanggup memulihkan keadaan kita. Tetap semangat saudara, alami berkat Tuhan, alami hadirat Tuhan semasa Yom Kippur ini, di masa-masa Yom Kippur ini. Alami kuasa Tuhan yang memulihkan dan membalikan keadaan dalam setiap hidup kita. Amin saudara. Tetap semangat, dan akhir kata secara rasihaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.